Jakarta, Menteri Keuangan, Menkeu Perbayayudi Sadewa kembali menjadi pusat perhatian publik setelah serangkaian pernyataan tegasnya mengenai kebijakan fiskal dan moneter nasional. Purbaya menegaskan bahwa redenominasi rupiah sepenuhnya berada di bawah kewenangan Bank Indonesia BI, bukan Kementerian Keuangan. Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum dalam penagihan utang negara serta optimalisasi anggaran kementerian atau lembaga K atau L. Berbagai langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah tantangan saat ini. Menkeu Purbaya memastikan pemerintah terus bekerja keras mengamankan target penerimaan negara. Terkait isu redenominasi rupiah yang memanas, Purbaya meluruskan spekulasi bahwa kebijakan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Ia menyebut bahwa rencana penyederhanaan mata uang tersebut merupakan domain otoritas moneter atau Bank Indonesia. Meskipun rancangan Undang-Undang RUU Redenominasi telah masuk dalam program legislasi nasional jangka menengah 2025 sampai 2029, hal itu hanya sebatas pencantuman administratif. Purbaya berkelakar agar publik tidak lagi menggebukin atau menyalahkan dirinya terkait wacana ini. Prioritas utama pemerintah dan BI saat ini adalah stabilitas ekonomi, bukan perubahan nilai mata uang. Di sisi lain, Purbaya menunjukkan ketegasan dalam mengejar utang negara dari para obligor bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Ia memastikan penagihan utang dari 200 wajib pajak WPKK akan terus berjalan optimal. Hal ini tetap dilakukan meskipun Satgas BLBI berpotensi dibubarkan dalam waktu dekat. Purbaya meyakini jajaran di Kemenkeu cukup canggih untuk meneruskan penagihan sisa utang yang mencapai puluhan triliun rupiah tersebut. Komitmen ini menunjukkan upaya serius pemerintah dalam mengembalikan aset negara yang hilang. Selain itu, Menkeu juga menyoroti praktik culas yang merugikan penerimaan negara, yaitu underinvoicing impor di beberapa pelabuhan besar, termasuk Tanjung Perak. Praktik ini melibatkan importir yang memanipulasi nilai faktur barang untuk menghindari bea masuk dan pajak yang seharusnya dibayar. Purbaya menginstruksikan jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Pajak untuk meningkatkan pengawasan secara ketat. Upaya ini krusial untuk mengamankan target penerimaan negara dan menciptakan keadilan dalam berusaha. Purbaya turut mengungkapkan adanya pengembalian anggaran sekitar 3,5 triliun rupiah dari sejumlah kementerian atau lembaga K atau L ke kas negara. Pengembalian ini disebabkan karena K atau L tidak sanggup menyerap atau membelanjakan dana tersebut secara efektif. Menkeu menyayangkan kondisi ini, mengingat dana tersebut sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia menekankan pentingnya akselerasi belanja pemerintah yang efisien di sisa tahun berjalan. Purbaya berjanji akan terus mengevaluasi kinerja penyerapan anggaran di setiap K atau L di bidang ekonomi daerah. Purbaya menjelaskan strategi penempatan dana pemerintah di Bank Pembangunan Daerah BPD, seperti Bank Jatim dan Bank Jakarta. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat likuiditas di daerah dan mempercepat penyaluran kredit ke sektor produktif. Ia juga berencana merevisi Peraturan Menteri Keuangan PMK terkait dana desa untuk mengoptimalkan penyalurannya. Berbagai kebijakan ini menunjukkan pendekatan komprehensif Purbaya dalam mengelola keuangan negara.